Halo, berjumpa lagi dengan saya Fitriani dalam channel Dunia Agit. Kali ini kita akan mempelajari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi ini merupakan materi PPKN kelas 7 semester 1. Nah, sebelum mempelajari apa itu norma, mari kita lihat ulasan berikut ini. Mengapa sih kita harus beribadah? Mengapa kita harus menolong orang lain? Mengapa saat bertemu teman harus tersenyum dan berjabat tangan? Mengapa ada proses pengadilan terhadap orang yang bersalah di pengadilan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian penting ketika membahas tentang norma. Sekarang kita mempelajari hakikat norma ya. Nah, hakikat norma itu sendiri merupakan kedudukan manusia sebagai makhluk monodualis. Monodualis ini maksudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ya, memberikan konsekuensi untuk berhubungan atau berinteraksi dengan sesamanya. Dalam melakukan hubungan tersebut tentu harus ada aturan-aturan yang menjadi pedoman agar dapat berjalan dengan baik. Nah, norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam masyarakat. Keberadaan norma sebagai suatu aturan digunakan agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tertib dan harmonis. Pengertian norma itu sendiri, norma itu adalah aturan atau kaidah yang berisi petunjuk hidup yang harus ditaati oleh manusia. Bersifat mengikat guna menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan, keharmonisan, serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa sih gunanya norma? Nah, gunanya sendiri untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Oke, berikutnya ada 4 norma ya yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Norma ini bersifat dogmatis, artinya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Maka setiap orang dituntut untuk menjalankan norma sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Karena didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing, norma agama biasanya sudah diatur dalam kitab suci. Misalnya larangan menyekutukan Allah, melaksanakan sholat, dan masih banyak lagi dalam agama Islam ya. Kemudian apabila tidak menjalankannya dengan baik, maka akan diberikan sanksi atau hukuman. Namun sanksi dalam norma agama tidak langsung diberikan saat itu juga, melainkan sanksi atau hukuman setelah manusia meninggal, misalnya mendapat dosa, siksa neraka, atau lainnya. Kemudian norma yang kedua adalah norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan harta benda. Norma hukum ini bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Sanksi dalam norma hukum ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada. Sanksinya tegas ya, biasanya berupa penjara kalau dia bersalah. Sanksinya pun bersifat mengikat, artinya bagi para pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti penjara atau denda ya. Contohnya setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak, jika melanggar akan dikenakan denda. Oke, berikutnya ada norma susila atau kesusilaan ya, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai kebaikan yang ada dalam diri masing-masing orang.
Dengan adanya norma kesusilaan, manusia diharapkan mampu berbuat baik serta mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk. Biasanya, norma kesusilaan ini merupakan aturan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan masyarakat. Contohnya, sikap jujur dan adil dalam masyarakat, tidak memfitnah orang lain, tolong-menolong, bersikap ramah dengan tetangga, dan masih banyak lagi. Nah, dalam norma kesusilaan ini tidak ada sanksi khusus yang diatur, namun kebanyakan sanksinya adalah sanksi sosial seperti dikucilkan dalam masyarakat. Dan lagi dalam norma susila ini, apabila seseorang melakukan kesalahan atau melanggar, maka sanksinya itu sendiri dari hati nurani, artinya dia kadang-kadang tidak merasa tenang hidupnya ya. Kemudian norma berikutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini erat kaitannya dengan adat. Karena itulah nama lain dari norma kesopanan adalah norma adat. Dengan keadaan beragam suku dan budaya di Indonesia, norma kesopanan yang berlaku pun akan berbeda pada setiap masing-masing daerah. Norma ini biasanya juga tak tertulis secara jelas sehingga hanya masyarakat daerahnya saja yang mengetahui. Sanksinya pun juga menggunakan sanksi adat dan tradisi. Sebagai contoh, di Indonesia ketika memanggil nama yang lebih tua, kita menggunakan awalan sapaan seperti Pak, Bu, Om, Kakak, dan sebagainya. Bahkan di Jawa berucap dengan bahasa krama. Namun di negara lain, misalnya di beberapa negara Eropa Barat, kita memanggil orang yang lebih tua cukup dengan namanya. Norma kesopanan bersumber dari konsensus atau kesepakatan masyarakat. Kesepakatan tersebut diciptakan sejak lama yang mengakar dalam tradisi. Untuk mengubahnya biasanya memerlukan waktu yang sangat lama. Kesopanan sejalan dengan keelokan sehingga siapa yang melanggarnya dianggap tidak elok atau tidak etis. Nah, kemudian bagaimana hubungan antar norma-norma tadi, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan tadi? Nah, kehidupan manusia dalam bermasyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Nah, ini ya hubungan antar norma ini saling berhubungan. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Oke, demikian penjelasan saya mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Mudah-mudahan membantu dalam memahami materi PPKN kelas 7. Di video berikutnya saya akan membahas arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.